Kemudian teman-teman bisa lihat di sini, memang kita sengaja buat ruangan ini dengan bukaan yang cukup besar, di mana ada void yang besar, jendela-jendela langsung menghadap keluar, sehingga pencahayaan udara dan di sini adalah spot yang paling menarik ya. Karena apa? Karena di sini kita ada bathtub. Jadi nanti penghuni villa ini bisa mandi sambil melihat keluar. Tuh. Ya pastinya ini juga nanti dibuat ada tirai, kalaupun tidak mau dibuka jadi bisa ditutup. Hari ini kita akan mereview mengenai salah satu proyek konstruksi kita, desain dan bangun villa yang ada di belakang kita ini. Kurang lebih luasnya sekitar 600 meter persegi luas bangunan dengan luas lahannya 1000 meter. Ini kondisinya sedang progres 80%, jadi sambil finishing dan beberapa perbaikan struktur gitu ya. Kemudian ini lokasinya di Puncak Bogor. Oke, kita langsung masuk aja. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ada parkiran mobil. Jadi untuk mungkin bisa sekitar 5-10 mobil ya. Termasuk juga beberapa parkiran motor. Konstruksi villa ini terbagi menjadi 3 lantai, di mana di bawah untuk area servis, mobil, motor, dapur kotor, untuk ruang servis, pembantu, laundry dan lain-lain. Kemudian di lantai 2 adalah ruang komunal, di mana ada ruang keluarga, ruang rapat dan lain-lain. Juga ada satu kamar besar dan di atas ada kamar-kamar semua. Kita cek satu-satu ya, mulai dari bawah. Pada bagian ini teman-teman kita bisa lihat ada sebuah desain roster di sini, dimana itu adalah dapur kotor untuk makan-makan para penghuni di atas ya. Nah di sini nanti rencananya mau digunakan untuk kamar ART. Kemudian kalau kita masuk ke arah sini, nah ini bisa ya teman-teman bisa lihat di sini. Ini meja dapur. Kenapa di sini dibuat roster? Karena supaya udaranya bisa bagus keluar. Kemudian ketika tadi kita masuk ke sini, di sebelah kanan ada sebuah tangga untuk lanjut ke bangunan utama. Jadi pada bagian ini memang kita sengaja gunakan batu alam berjenis batu pipih ya. Batu pipih ini sangat bagus untuk area outdoor karena dia memiliki kekuatan yang cukup keras dan anti lumut gitu, karena dia tidak terlalu masuk pori-porinya gitu. Kemudian pada area pintu masuk di sini kita sengaja buat sebuah kanopi warna hitam ya, kanopi dengan rangka hitam, dan nanti di situ ada kaca. Dan di desain kita itu di sini ada permainan tanaman artifisial gitu ya, di sebelah sini dan sebelah sini, nanti bisa sambil lihat di desain berikut ini. Kemudian kita coba masuk. Jadi memang kita sengaja membuat ruang masuk ini seakan-akan kita masuk pada sebuah lingkungan yang tertutup gitu ya. Nah nanti di sini rencana ada pintu kayu yang bisa dibuka lebar gitu. Kita masuk ke sini seakan-akan langsung disambut oleh kolam ikan, tanaman dan batu-batuan lainnya, sehingga kesannya villa ini jadi villa yang natural gitu ya. Kemudian di sebelah sini ada pos satpam ya. Jadi pos satpam ini memang nanti untuk mengontrol semua kegiatan ya, keamanan para pengunjung villa yang ada di tempat ini. Oke teman-teman, di sini kita bisa lihat kita naik ke atas, sama dan materialnya ini dengan menggunakan batu pipih warna hitam, karena memang ini kita pengen satu warna aja supaya tidak terlalu ramai. Dan di sini nanti langsung disambut oleh kolam renang, dimana
kolam renang ini kita pakai overflow, airnya turun, jadi seperti air terjun gitu ya. Nah, di sini juga belum bisa lihat ke sana, langsung view-nya ke pegunungan, di mana ada Gunung Salak dan lain-lain. Kita memang sengaja menyeting view-nya ke arah gunung dan di bawahnya sungai. Lalu kita lanjut ke bangunan utama. Oke, teman-teman bisa lihat di sini kita mulai masuki ruang utama, di mana di sini ada ruang keluarga, dapur di sebelah sana. Di sini ada kamar utama ya. Jadi ruangan ini memang kita desain untuk mungkin sekitar 30 orang ya. 30 orang, di mana finishingnya memang betul-betul yang dibuat mewah, elegan. Di sini nanti kita mau taruh marmer Carrara atau sejenisnya seperti itu. Lalu ada TV. Nah, di sini kemudian nanti ada ruang keluarga, mana meja besar dengan bangku-bangku yang banyak dan ruang makan di sebelah sini. Lalu di situ ada dapur bersih. Nah, ini yang kita juga tidak lupa, teman-teman, kita buat tangganya memang desain yang agak zigzag seperti itu ya. Jadi tidak dibuat flat karena kita pengen menampilkan keunikan tersendiri, di mana semua lapisan tangganya dilapis dengan granit putih. Di sini bisa teman-teman lihat ya, dimana lemari kitchen set, terus top table dan lain-lainnya kita sedang buat. Kita coba masuk. Ini sedang proses pembuatan kitchen set. Kayu-kayunya dibuat dari multiplex dengan lapis HPL. Kemudian kita bisa lihat nanti bagaimana penghuni villa bisa merasakan view memasak, makan-makan, berkumpul sambil melihat gunung yang ada di depan sana. Nah, di sini kalau teman-teman merasakan sebenarnya di sini anginnya sangat besar karena memang kita memikirkan sekali untuk air flow-nya dari depan ada, dari belakang di sana juga ada. Lihat ada ruang gudang yang memang harus ada di setiap bangunan karena biasanya terlupakan gitu. Padahal itu sangat penting untuk menaruh barang-barang yang tidak terpakai. Kemudian teman-teman kita lihat di sini pertama memasuki area kamar mandi ya. Di area kamar mandi ini teman-teman bisa lihat semua dindingnya dibuat dari granit full, memang sengaja jadi seperti terlihat tanpa batas gitu ya. Terlihat mewah, dan di sini kita sudah pasang shower. Showernya ini sangat mewah ya, kita buat dari emas. Jadi showernya ini kita pilih dari lapisan emas berwarna emas gitu. Memang sang pemilik villa memang suka sesuatu yang berbau kemewahan. Dan di sini juga untuk WC-nya sendiri, ini adalah WC yang besar ya. Kalian bisa lihat WC Toto yang besar. Jadi sekali lagi memang ini untuk kenyamanan para penghuni villa. Ya, kemudian teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah ruang meeting. Jadi villa ini bisa digunakan untuk meeting ataupun berkumpul gitu ya. Ruangan yang tertutup, dan di sana kita kasih kaca-kaca yang frameless. Jadi memang kayak view-nya langsung keluar seakan-akan tanpa ada batas. Gitu. Oke, kemudian di ruangan ini adalah ruang gym, dimana di sini bisa kita lihat jendela-jendela besar. Kemudian nanti ada alat-alat gym di sini lengkap dengan cermin. Nah, kalau teman-teman bisa lihat cermin di sini, bagaimana gym pada umumnya, memang ada sebuah cermin itu menggambarkan sebuah kebebasan gitu. Jadi ketika olahraga kita lebih semangat dan bisa melihat ekspresi kita sendiri seperti itu. Oke. Kemudian, nah ini salah satu juga konsep kita, memang kita mau buat lampunya itu
tidak terlalu terang tapi banyak. Ini hanya lampu sekitar 7 watt atau sampai 5 watt. Jadi memang dibuat banyak. Jadi seakan-akan ada bintang-bintang di langit. Gitu. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini, memang kita sengaja buat ruangan ini dengan bukaan yang cukup besar, mana ada void yang besar, jendela-jendela langsung menghadap keluar, sehingga pencahayaan udara dan feel dari ruangan ini sendiri sangat terlihat besar dan mewah. Kemudian kita masuki kamar utama. Nah, jadi kamar utama ini memang didesain untuk menghadap ke kolam renang. Nanti kita lihat sendiri desain kolam renang seperti apa ya. Kolam renang ini jadi bisa melihat langsung ke kamar bisa melihat langsung ke kolam renang. Kemudian nanti di sini rencananya ada kasur ya. Jadi kasur menghadap ke arah sini untuk ditaruh sebuah TV di sini. Kemudian di sini ada wardrobe. Di sini kaca, jadi langsung tembus pandang keluar, menyatu dengan alam. Kemudian masuk ke arah sini. Nah, di sini kita pengen buat sebuah toilet kamar mandi yang sangat besar. Di sini kita bisa lihat ada WC-nya sendiri pada ruangan ini. Kemudian kita desain dengan batu-batu sama, batu-batu pipih hitam. Kemudian di sini ada wastafel, bathtub yang agak miring ke sana, jadi memang kita bisa merasakan mandi seperti di luar. Jadi di atas ini nanti ada kaca-kaca sehingga hujan tidak masuk tapi cahaya tetap masuk. Nanti juga kacanya kita buat buram jadi tidak terlalu mengganggu privasi orang yang sedang mandi di sini. Tuh. Ini kalau teman-teman bisa lihat, ini kita langsung menyatu benar-benar dengan alam ya. Kita bisa melihat mandi sambil melihat pohon. Kemudian teman-teman, kalau tadi teman-teman lihat, memang kita semua sanitari seperti keran, shower dan lain-lain kita lindungi seperti ini ya, agar tidak kotor karena ini harganya lumayan. Ya, ini sama, ini modelnya model emas gitu. Jadi memang suka yang berbau mewah. Dan di sini nanti kita kasih tambah sabun kecil. Ini juga ada lampunya. Oke teman-teman, kemudian kita bisa lihat di sini adalah ruang main anak. Jadi kita pengen mendesain sebuah villa yang memang untuk ramah untuk keluarga, di mana ada anak kecil, orang tua dan lain-lain. Nah, di ruangan ini kita sudah pikirkan sangat cukup untuk membuat mini outdoor playground gitu ya. Jadi di sini ada perosotan dan lain, nanti di sini ada rumput sintetis menghadap langsung ke alam, jadi anginnya rasa lebih bagus, udaranya bagus. Kemudian orang tua juga merasa safety karena di sini nanti semuanya dibuat dengan material-material yang ramah anak. Dan teman-teman, kita coba naik ke atas ya. Pada ruangan ini teman-teman bisa lihat kita mendesain semuanya, semua dinding ini full granit gitu ya. Granit berwarna putih karena kita ingin menampilkan sebuah kemewahan di tengah ruangan ini. Kemudian nanti di sini ada ruang keluarga. Di sini tetap bisa ada minibar, jadi sambil duduk-duduk sambil ngopi ya. Kita lihat ya, tukang juga udah ngopi nih. Kita ngopi menghadap pemandangan di sekitar sini. Kemudian nanti di sini juga ada meja biliar, piano dan lain sebagainya. Di ruangan komunal ini juga terasa sangat nyaman karena memang ini pintu ini bisa kita buka full. Nah, ya. Ini pintu sampai atas, lalu kita bisa buka full sehingga view-nya sangat terasa seperti di atas angin, di atas awan maksud saya. Kemudian di sini juga masih ada balkon. Jadi kita masih bisa menikmati secangkir kopi duduk-duduk di sini sambil melihat pemandangan.
dan juga bisa lihat ke bawah ya. Nah, untuk material kusen kita gunakan kusen aluminium merek Alexindo ya. Jadi ini sudah standar cukup kuat ya, dimana dengan kaca yang cukup tebal. Kalau untuk kacamata ini kita biasanya berikan 5 mili ya, karena ini tidak dibuka tutup dan wilayahnya cenderung aman karena di sini bukan buat anak kecil ya. Kemudian kalau teman-teman bisa lihat juga di sini, jadi profilan Alexindo itu seperti ini ya, letter U. Lalu nanti ini dimasukkan sebuah profilan lagi sehingga bisa mengunci ke arah sana. Jadi pintu ini cukup kuat dengan material yang sudah terjamin kualitasnya. Oke, teman-teman. Kemudian bisa lihat di sini ruangan ini juga kita buat view-nya ke arah luar, dimana kacamata itu berada supaya cahaya matahari masuk ke dalam. Jadi seperti ini bayangkan teman-teman ya. Hari ini pagi sampai sore kita tidak perlu lampu karena di atas sudah full cahaya. Kemudian kita masuk ke kamar berikutnya. Oke, teman-teman, kita bisa lihat di sini. Sekali lagi kamarnya kita pengen buat view ke arah luar, jadi tidak terbatas. Kemudian di sini nanti ada meja TV. Kemudian di sini ada kaca. Dan sini adalah spot yang paling menarik ya. Karena apa? Karena di sini kita ada bathtub. Jadi nanti penghuni villa ini bisa mandi sambil melihat keluar. Tuh. Ya pastinya ini juga nanti dibuat ada tirai, kalaupun tidak mau dibuka jadi bisa ditutup, atau semacam kaca buram gitu ya nanti kita. Kemudian di atas juga ada skylight. Jadi saat kita mandi kita melihat ke langit, dan ruangan ini sangat terang, sangat bagus udaranya karena jendela-jendela di sini bisa dibuka ya. Bisa dibuka. Kemudian ini tingginya sekitar 3 meter nih teman-teman. Tinggi 3 meter dengan kemudian di sini juga ya toilet standar ya, kita gunakan toto. Di sini juga ada sink wastafel. Kemudian di sini meja untuk nanti bercerminan lain. Dan ini ada ruangan shower tersendiri, di mana showernya menggunakan shower yang sama. Kemudian granitnya juga kita buat full sampai atas. Ini granitnya ukuran 60 kali 120 ya teman-teman, sangat besar. Oke, kita melanjut ke sebelah sini ya. Teman-teman bisa lihat di sini kita punya balkon ke arah samping. Jadi dari kamar bisa keluar. Kalau yang mungkin ada teman-teman yang merokok gitu ya, jadi pastikan di luar karena di dalam nanti kita juga full AC, bisa langsung view-nya keluar gitu. Ini juga kita buat railingnya dari stainless ya, jadi anti karat. Dan kalau bisa teman-teman lihat di sini, railing ini kenapa ada bulatan ini untuk mengunci kaca. Jadi di sini nanti pakai kaca temper, kemudian batangnya pakai stainless, jadi cukup kuat dan aman untuk anak-anak, tapi lebih terlihat terang dan lega gitu karena semuanya kaca, bukan teralis yang besi-besi gitu. Kemudian kita ke ruangan berikutnya. Oke teman-teman, pada kamar ini kita bisa lihat sangat besar dan tinggi ya, dimana kamar ini memang kita desain untuk satu buah kamar yang berisi bukan pasangan suami istri, misalnya laki-laki atau perempuan full gitu ya. Jadi di sini bisa lihat ditaruh sampai 8 kasur ya, dengan colokan yang banyak. Karena seperti teman-teman ketahui bahwa zaman sekarang colokan sangat penting, dimana orang tidak bisa keluar dari HP-nya gitu kan. Nah, di sini view-nya juga keluar. Nah, teman-teman juga perlu tahu, kita kalau proyek kita konstruksi memang kita selalu lindungi dengan terpal-terpal seperti ini supaya tidak ada debu yang keluar dan masuk untuk area-area tertentu pastinya. Kemudian ini juga masih
kita pikirkan, ada usulan dari owner ya, kita pengen buat kasur yang tingkat gitu, karena ini ceilingnya cukup tinggi. Kita lihat, bisa teman-teman lihat ceilingnya sekitar 5 meter sampai 6 meter ini. Kemudian lampu-lampunya juga ada banyak ya, jadi terlihat sangat lega dengan warna putih, jadi terlihat sangat lega gitu. Kemudian di sini kita bisa lihat juga sudah ada shower dengan tempat sabun. Nah, tempat sabun yang di bagian ini memang kita desain agak unik karena nanti dibagi menjadi beberapa partisi, 1, 2, 3 gitu. Jadi naruh sabun, naruh sampo dan alat-alat lain sebagainya. Juga ada lampu LED strip. Nah, ini lampu LED strip nih. Jadi nanti lampunya memberikan cahaya di bawah-bawah rak gitu. Kita lanjut ke ruang berikutnya. Nah ya, di sini masih ada kamar. Jadi di sini kamar masih dengan view keluar. Pokoknya kita memang kalau mendesain untuk villa, rumah-rumah besar gitu, pasti kita sangat pikirkan untuk jendela kaca yang tinggi dan lebar ke arah luar. Kemudian di sini ada kamar mandi. Kamar mandi ini dibuat tempat sabunnya berbeda ya. Tempat sabunnya dibuat full sehingga merasakan bahwa ruangan ini lebar gitu. Walaupun sebenarnya kan nggak terlalu lebar ya. Kalau teman-teman lihat ini sekitar 1 manusia ya, sekitar 1,5 meter. Cuma dengan ada aksen seperti ini, tempat sabun bisa membuat ruangan ini lebar dengan bukan kaca yang juga lebar. Kemudian kalau teman-teman bisa lihat di sana ada drop ceiling plafon yang kecil gitu. Itu untuk hanya segaris, hanya untuk lampu. Jadi nanti ada indirect lamp, dimana cahayanya jadi tidak langsung gitu ya. Seperti drop ceiling lah kalau teman-teman tahu. Jadi kamar mandi ini terlihat lebih mewah. Kemudian ini ada satu kamar lagi yang dimana ini view-nya lebih enak ya, karena ada jendela keluar, kemudian ada pintu kaca besar, dimana ini pintu ini nanti bisa dibuka dan lalu nyambung ke balkon. Sebelum ke situ kita sini lagi. Nah, teman-teman bisa merasakan view di sini, dimana angin sangat terasa. Kemudian dari sini kita juga bisa melihat ke bawah, sehingga kalau ada acara ataupun sebagainya di ruangan ini bisa ada interaksi dari bawah ke atas ke bawah gitu. Kemudian tadi ada kamar mandi luar. Kenapa ada kamar mandi luar? Karena untuk jadi semua orang bisa masuk ke kamar mandi tanpa lewat kamar. Kemudian di tempat ini adalah balkon. Kita masuknya dari kamar aja. Ya, teman-teman bisa lihat di sini bahwa kita sedang berada di balkon ya. Balkon atau rooftop ini nanti rencananya untuk santai, terus barbecue dan sebagainya. Ruangannya cukup luas, sekitar 4 kali 8 meter, dimana semuanya penuh dengan kaca ke arah bawah, jadi bisa lihat ke bawah. Kemudian di ujung sini kita bisa melihat view kolam renang. View kolam renang semuanya bisa lihat dari sini, dan di sebelah ada villa tetangga. Nah, teman-teman bisa lihat di sini juga sedang proses perapihan kompon dengan Bang siapa Bang? Bang Baldan. Kita bisa lihat caranya. Jadi kalau teman-teman bertanya ya, gimana sih kok gipsum bisa rapi, ya ini orang-orangnya, para ahli di bidangnya yang memang sudah biasa untuk merapikan. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di situ ya, ada satu lampu yang baru dilubangi, yaitu ada kesalahan lubang ya, karena ditambah lampunya. Itu tadinya seperti itu tuh, nanti jadinya seperti ini, rapih gitu. Ini masih pakai kompon, nanti dicat lagi semuanya nggak kelihatan.
bisa lihat di sini, ini adalah desain kolam renang kita. Kita buat di sini ada semacam tempat duduk ya. Kalau ini sebenarnya itu tempat duduk, jadi tempat duduk ini selevel dengan air. Jadi agak unik memang, dimana kalian bisa merasakan duduk sambil di sampingnya ada air. Kemudian kita lihat di sini desain kolam renang, didesain dengan dua ketinggian yang berbeda, dimana ini untuk anak kecil ya, hanya sekitar 80 cm. Kemudian di sisi sini itu 1,5 meter. Jadi orang dewasa tetap nyaman, anak kecil tetap nyaman, dimana di sini ada pembatas yang cukup aman untuk mereka berenang. Nah, ya kalau teman-teman lihat di sini, ini materialnya terbuat dari batu alam yang berwarna hijau, karena memang kita ingin airnya ini nanti berwarna hijau gitu. Jadi bukan putih biasa, ada nuansa hijaunya, dimana bagian atasnya teman-teman bisa lihat ada andesit yang sudah dipasang seperti itu, batu-batu andesit hitam di atas yang sudah dipasang. Jadi bawahnya warna hijau tapi atasnya tetap ada hitamnya. Kemudian nanti airnya terjun, jadi dari luar terlihat ada air terjun gitu. Kemudian di sini ada tangga untuk naik ke atas. Dan kalau teman-teman tahu ya, sebenarnya pada semua kolam renang itu pasti kita buatkan sebuah ruang pompa. Ruang pompanya cukup lebar dan dalam seperti ini. Ini di atasnya semua dicor. Kemudian nanti untuk maintenance-nya menjadi lebih mudah. Dan di area ini rencana kita buat saung dan kolam ikan, dimana nanti view-nya langsung ke luar. Tuh. Kemudian ruangan ini dimanfaatkan sebagai area outdoor yang cukup mumpuni untuk acara-acara yang 30-40 orang ya, dimana nanti kolam renang ini juga maunya bisa ditutup gitu kalau ada acara, lalu ini bisa digunakan untuk acara kumpul-kumpul, pernikahan yang intimate dan sebagainya. Kemudian di sini ada kamar mandi untuk bilas ya, jadi kamar mandi bilas setelah berenang bisa di sini. Kemudian di sini ada tempat untuk bakar-bakar, barbecue dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kamar mandi bilas kita juga agak unik ya, mana benar-benar full batu alam dan dengan kaca di atas. Kemudian nanti showernya pakai yang seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau shower ini itu pipanya masuk ke dalam dinding, jadi tidak terlihat pipa, lalu showernya nanti langsung keluar untuk mandi gitu. Oke teman-teman, tadi review singkat dari kami mengenai konstruksi yang sedang berjalan ini, villa di Puncak Bogor. Semoga bermanfaat. Like, share, and comment.